Menjadi kekasih Allah, jalan aman menuju keselamatan abadi. Mentadaburi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 sampai 112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Setiap jiwa mendambakan cinta yang kekal, perhatian yang tidak pernah luntur, dan tempat kembali yang aman dan damai. Dunia menawarkan sejuta cinta, namun tidak semuanya membawa ketenangan. Di antara cinta-cinta yang fana, ada satu cinta yang hakiki. Cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka seluruh langit dan bumi akan mencintainya. Ayat-ayat dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 110-112, ini mengajarkan kepada kita jalan pasti menuju kasih sayang dan ridha Allah, yakni dengan menegakkan syalat, menunaikan zakat, dan menyerahkan diri secara total kepadanya, bukan kepada simbol-simbol kosong yang hanya menjadi kebanggaan golongan tertentu. Ayat-ayat ini adalah pelita bagi zaman yang gelap oleh fanatisme, egoisme, dan ketakutan terhadap perbedaan. Tadabbur ayat 110. Dan dirikanlah syalat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya, pahalanya, di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan kembali dua pilar utama dalam ibadah individu dan sosial, syalat dan zakat. Syalat adalah penghubung ruhani antara hamba dan Tuhannya, sedangkan zakat adalah jembatan sosial antara si kaya dan si miskin. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Syalat tidak hanya sebatas gerakan, tetapi pembuktian tunduk dan patuh kepada Allah. Zakat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, adalah wujud nyata bahwa harta hanyalah titipan yang mengandung hak orang lain di dalamnya. Gus Baha dalam salah satu pengajiannya di Rembang menjelaskan, kalau orang Islam tidak syalat, itu berarti ia sedang memutus komunikasi dengan Allah. Kalau tidak zakat, itu berarti dia menutup pintu rezeki orang lain. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dalam tafsir tematik Al-Hujurat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan sekecil senyum kepada saudara, akan menjadi investasi akhirat. Ayat ini menyadarkan kita bahwa setiap langkah baik kita tercatat dan akan dibalas dengan sempurna. Tadabbur ayat 111. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayat ini membongkar klaim eksklusivitas keselamatan yang digaungkan oleh sebagian golongan ahli kitab. Mereka mengklaim hanya golongan mereka saja yang berhak atas surga. Namun Allah menantang mereka dengan argumen rasional. Mana bukti dari klaim itu? Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, ini adalah pelajaran bahwa kebenaran bukan milik kelompok, tetapi milik siapapun yang tunduk kepada Allah dengan sepenuh hati. Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya di Pekanbaru menyampaikan bahwa banyak orang zaman sekarang yang merasa dirinya paling selamat hanya karena merasa berada dalam kelompok tertentu. Padahal keselamatan itu tidak diwarisi, tetapi diusahakan. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa keselamatan di akhirat bukan ditentukan oleh keturunan, nama, atau label, tetapi oleh amal dan keyakinan yang benar. Ayat ini sangat relevan di masa kini, di mana fanatisme golongan sering mengalahkan semangat ukhuwah dan pencarian kebenaran sejati. Tadabbur ayat 112. Tidak demikian, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar menyatakan bahwa kunci keselamatan itu adalah Islam dan amal saleh. Menyerahkan diri di sini berarti tunduk sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan pentingnya sikap tawadu dan menyerahkan semua urusan kepada Allah dalam bingkai iman dan amal saleh. Tariq Ramadan dalam bukunya In the Footsteps of the Prophet menulis bahwa kepasrahan sejati adalah sikap sadar bahwa segala sesuatu berasal dari dan akan kembali kepada Allah. Bukan pasrah pasif, tetapi aktif dalam kebaikan. Kiai Haji Dasat Latif dalam ceramah di Makassar mengingatkan, kalau engkau pasrah kepada dunia, engkau akan lelah.
Tapi kalau engkau pasrah kepada Allah, engkau akan tenang, engkau akan damai. Ayat ini mengajarkan bahwa agama bukan tentang identitas golongan, tetapi tentang ketulusan, kepatuhan, dan kebaikan. Kesimpulan, nasihat, dan doa. Ketiga ayat ini mengajak kita menata iman dan amal, bahwa keselamatan bukan milik satu kelompok, tetapi milik siapa saja yang menegakkan syalat, menunaikan zakat, menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat baik. Jangan kita tertipu oleh label atau warisan identitas. Mari kita buktikan iman kita dengan amal nyata. Kita hidup di zaman di mana simbol kadang lebih diutamakan dari substansi, padahal yang diterima Allah adalah ketulusan. Nasihat, jadikan hidup ini ladang amal. Jangan menunda kebaikan, jangan bergantung kepada nama besar atau kelompok tertentu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang tunduk sepenuh hati. Karuniakan kami kekuatan untuk syalat dengan khusyuk, menunaikan zakat dengan ikhlas, dan menyerahkan diri hanya kepadamu. Lapangkan hati kami dari rasa fanatik buta. Bimbing kami dalam setiap langkah menuju ridhamu. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa syahbihi ajmain. Harapan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, yang hidupnya tenang, matinya husnul khatimah, dan kelak dikumpulkan dalam surga bersama para nabi, syidikin, syuhada, dan orang-orang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.